Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau berbagi pengalaman ya, hal apa saja yang sering gue temuin saat home visit perawatan luka di rumah pasien teman-teman. Dan ternyata hal-hal tersebut membuat luka pasien dengan diabetes ini sulit untuk sembuh. Nah, apa aja? Ayo kita bahas. Yang pertama, udah ada luka kecil tapi nggak dirawat-rawat. Ya, jadi udah lama lukanya tapi baru dirawat karena nggak sembuh-sembuh akhirnya baru dirawat. Ya, ini ya terutama sering banget terjadi kepada orang-orang yang meremehkan luka kecil nanti juga sembuh. Tidak teman-teman ya, kalau pada pasien dengan diabetes, ya luka yang kecil itu pasti sulit sembuh, apalagi kalau gulanya tinggi. Bahkan lukanya juga bisa meluas. Kebanyakan orang, ketika lukanya sudah membesar, itu baru cari solusi gimana cara ngerawat luka. Akhirnya bukalah YouTube, bukalah Google ya nanya-nanya, ya terus barulah berobat. Padahal lukanya tuh udah lama teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya luka yang kecil, jangan sembarangan ya teman-teman ya, alias jangan di eh apa ya? Jangan dibiarkan gitu teman-teman. Karena luka-luka yang besar umumnya terjadi karena awal luka yang kecil yang tidak diperhatikan. Yang kedua, luka ditutup ya, tapi tanpa dibersihkan. Pernah dengar nggak? Jadi lukanya tuh ditutup, ya katanya biar nggak infeksi, tapi nggak pernah dibersihin. Dalam artian ada juga yang cuma dikasih salep atau nggak betadin, abis itu ditutup. Ya jadi nggak dibersihin lukanya, jadi kayak gitu aja terus teman-teman. Dikasih betadinin, terus ditutup, atau nggak dikasih betadinin, dibiarin, dikasih betadinin, dibiarin, tanpa lukanya itu dibersihkan. Ya pasti teman-teman pernah ketemu. Akhirnya apa? Kropeng yang masih banyak, seolah-olah luarnya kering, padahal dalamnya masih jelek. Nah, ini sering banget terjadi, teman-teman. Ya, ada juga yang disalepin. Habis itu ditutup, besoknya dibuka lagi, ya cuma disiram-siram NaCl ya. Disiram-siram NaCl itu tidak membersihkan, teman-teman ya. Akhirnya baru disalepin lagi, ya terus atau enggak ada juga yang disalepin lagi, disalepin lagi, disalepin lagi sampai pas dibuat tuh kayak benyenyeh, teman-teman. Nah, ini juga sering banget terjadi, teman-teman. Ya, jadi baiknya luka itu harus dicuci dulu, teman-teman, menggunakan sabun khusus cuci luka. Ya, kalau luka kronis ya beda dengan luka steril, teman-teman. Yang ketiga, pasien masih sering banget menggunakan kaki yang sakit. Ya, jadi dipaksa jalan. Ya, kebanyakan kan tetangga bilang, udah aktivitas, udah jalan, jangan diem mulu. Bayangin ya, jangankan luka diabetes, luka orang jatuh dari motor aja, gue pernah kedapetan disuruh jalan, teman-teman. Padahal kakinya masih bengkak dan banyak korengnya gitu kan. Dipaksa suruh aktivitas ya, biar cepat sembuh katanya. Itu adalah hal yang kurang tepat, teman-teman ya. Jadi itu tidak benar. Ya, kenapa? Karena iya kasar gini teman-teman ya. Itu ada yang luka ya, ibaratnya gimana sih, misalnya ada apa ya, gue bayangin ya, ya luka jahitan nih, sebenarnya hampir sama ya, jangan luka jahitan lah, nanti analoginya nggak kurangin lagi. Ya intinya ada suatu kerusakan di tubuh kita ya, yang dimana ini dia nih harus butuh perbaikan. Ya, kalau belum perbaikan dipaksakan maka akan rusak. Ibaratnya kalau motor, teman-teman, motor nih misalnya ya, apa namanya, bannya agak kurang angin, ya kita paksa jalan, otomatis kan gak enak ya lama-lama, bahkan jadi mudah bocor dan lain-lain, ya beresiko kecelakaan. Nah, apa yang terjadi kalau motor bannya kempes? Ya harus dibagusin dulu bannya, harus di anginnya harus pas gitu tekanannya, baru nanti dia bisa jalan. Begitu juga luka, teman-teman. Kalau ada luka di kaki, ya kakinya jangan dikasih tekanan, jangan dikasih beban, teman-teman. Ya kenapa? Karena kan luka itu ya terjadi di mana anggota tubuh kita itu sedang mengalami peradangan atau enggak proses pemulihan, ya tergantung lagi di fase mana lukanya, terus dipakai untuk beraktivitas dipaksakan. Nah, ini akan membuat luka tersebut luka lagi, rusak lagi. Jaringan yang tadinya mau bagus tiba-tiba jadi rusak lagi. Nah, seperti itu, teman-teman. Yang keempat, ya perawatan luka dilakukan tidak rutin. Ya, jadi kalau lukanya kelihatan kotor aja, ya abis itu dia nggak inget dia main lagi aktivitas ya. Tapi biasanya ini terjadi pada luka-luka yang kecil, teman-teman. Jadi luka kecil yang disepelekan. Nah, sebenarnya luka itu, teman-teman ya, harus rutin dibersihkannya. Ya, kita lihat juga sebenarnya bisa 2 sampai 3 hari sekali kalau di perawatan luka modern. Ya, tentu dengan cara perawatan ya 3M, mencuci, membuang
mencuci, membuang jaringan mati, dan memilih balutan yang tepat. Ya, itu yang sering banget ditemuin teman-teman. Dari pengalaman ini, ya, jadi gue sering banget nemuin hal-hal tersebut. Jadi buat teman-teman yang punya keluarga atau sedang mengalami luka atau punya luka diabetes, jangan disepelekan lukanya teman-teman. Ya, langsung harus teman-teman kasih perhatian pada luka tersebut dan dirawat dengan baik dan benar. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan seputar luka, silakan komentar di kolom komentar, atau punya pengalaman silakan sharing di kolom komentar. Mungkin itu aja video kali ini dari gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.